Oh. Oh. Sinyalnya, sinyal. Sinyal. Menentukan unsur iklan, slogan, dan poster. Iya, menentukan unsur iklan, slogan, dan poster. Iya. Baik, perhatikan kemari. Menentukan kok isinya itu? Oh iya, kan masih baru tuh. Syaratnya. Cintik itu turunnya. Ada gila-gila. Memang itu ya. Oke, masih dengar suara saya? Dengar. Oke. Ya, kalau masalah sinyal itu di luar kendali kita semua ya. Oke, kita masuk ke bab 2 mengenai iklan adalah sarana komunikasi. Oke. Jadi dalam beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas mengenai yang pertama sekali kita membahas tentang menentukan unsur iklan, slogan, atau poster. Yang kedua menyimpulkan informasi iklan. Yang ketiga menelaah struktur dan kebahasaan iklan. Yang keempat adalah menulis iklan. Oke, jadi ada 4 hal yang akan kita bahas beberapa waktu ke depan. Oke, masih dengar suara saya? Masih, Bu. Oke. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini adalah pengertian dan fungsi, ya, pengertian dan fungsi. Oke, pengertian dan fungsi iklan, slogan, dan poster. Oke, iklan, slogan, dan poster. Nah, saya mau bertanya kepada Kezia, bukan Kezia, tapi Kezia. Dengar suara saya, Kezia? Kezia? Kezia, dengar saya? Kezia? Kezia? Oke, yang lain. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu iklan? Pernah dengar kata iklan nggak? Halo? Pernah, Bu. Pernah. Oke. Boleh tahu? Iya, Gabriel. Menurut kamu iklan itu apa, Gabriel?
semacam sarana untuk mempromosikan Oke, semacam sesuatu lah gitu, Bu. oke. Ya, berarti semacam sarana untuk promosi ya. Promosi atau komunikasi, Gabriel? Promosi. Promosi. Di mana promosinya, Gabriel? Kayak misalnya iklan di TV gitu. Oke. Promosinya produk kecantikan. Oke, iya, bagus. Yang lain? Coba, siapa yang bisa menjelaskan yang lain? Iklan itu menurut kalian itu apa sih? Satu orang lagi. Yuk, silakan ungkapkan pendapat kalian. Apa itu iklan? Menampilkan sebuah produk supaya orang lain ingin membeli. Iya, siapa itu yang berbicara? Iya, Nevan. Suaramu kurang keras, Nevan. Coba. Apa? Ulangi. Apa, Nevan? Seperti menampilkan Ulangi sekali lagi, Nevan. Tidak jelas. menampilkan sebuah produk supaya orang lain membelinya, Bu. Oke, menampilkan sebuah produk supaya orang lain menampilkannya. Oke, bagus. Itu mewakili iklan. Sekarang slogan. Apa yang ada di benak kalian ketika saya katakan slogan? Yuk, silakan. Kira-kira yang ada di pikiran kalian itu slogan itu apa sih? Silakan. Kata-kata menarik. Kata-kata menarik. Oke. Baik, bagus. Satu orang lagi. Satu orang lagi. Michelle Jebua mengatakan bahwasanya slogan itu kata-kata menarik. Iya, Gabriela, apa? Apa? Kata-kata yang menginspirasi. Kata-kata yang kalimat yang menginspirasi lah. Oke, bagus. Sekarang poster. Silakan. Poster. Poster. Sebuah foto yang berisi tentang saran atau nasihat. Poster. Siapa tadi yang berbicara itu? Aku, Bu. Aku siapa aku? Aku banyak. Namanya siapa? Bu. Hah? Nathanael Evan. Oke, ulangi Nathanael. Evan. Sebuah foto yang berisi tentang saran atau nasihat tentang sesuatu. Poster. Iya, Evan. Poster. Sebuah foto yang berisi tentang nasihat atau saran. Oke. Satu orang lagi. Poster itu apa? Menyampaikan sesuatu berdasarkan tema poster. Menyampaikan apa, Riselin? Coba ulangi. Menyampaikan? Menyampaikan sesuatu berdasarkan tema poster tersebut. Oke, bagus. Ya. Nah, yang akan kita bahas adalah tadi judul babnya adalah iklan sarana komunikasi. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya tidak hanya iklan yang merupakan sarana komunikasi. Banyak hal yang bisa dijadikan menjadi sarana komunikasi. Oke? Nah, ada 3 hal
Ada 3 hal yang harus kita bahas di sini. Yang pertama adalah kita akan membahas apa itu iklan. Ya, kita akan membahas apa itu iklan, apa itu slogan, dan apa itu poster. Oke. Iklan merupakan ya sarana yang dipakai untuk memberitahukan, mempromosikan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Ya, iklan dapat disiarkan atau diberitakan melalui apa? Melalui media massa. Media massa itu ada 2. Ya, pertama media cetak. Ya, yang kedua adalah media elektronik. Kira-kira kalau saya katakan media cetak yang di benak kalian itu apa sih? Media cetak seperti apa? Koran. Koran, terus Majalah. majalah. Oke. Kalau media elektronik, Majalah. media elektronik Televisi. televisi. Terus Iklan televisi. selain televisi apa? Media elektronik. Radio. Radio. Bisa, Bu. Terus apa lagi? Iklan di Radio. YouTube. YouTube. Terus apa lagi? YouTube biasanya terdapat di mana? Media elektronik seperti apa dia? Komputer atau HP, handphone? Laptop bisa nggak? Bisa. Iya. Oke. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Ya, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Jadi ada 3 hal ini yang akan kita bahas ya. Oke, perhatikan. Coba baca dulu si Jacqueline. Jacqueline, Iklan merupakan salah satu hal yang paling cepat menyebarkan sebuah informasi mengenai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. iya, iklan merupakan salah satu hal yang paling cepat menyebarkan ya segala informasi karena bisa disiarkan dari kedua jenis media massa, yaitu media cetak dan media elektronik. Ya. Dan iklan, banyak jenis-jenis iklan. Iklan produk, iklan barang, produk atau barang, iklan jasa, iklan layanan masyarakat, dan iklan yang lainnya. Biasanya kalau iklan layanan masyarakat itu contohnya adalah ya seperti jauhi narkoba. Nah, itu iklan layanan masyarakat ya yang berhubungan dengan sosial. Oke. Nah, itu. Dan biasanya iklan ini kalau misalnya iklan produk seperti yang dikatakan si Gabriela tadi, iklan adalah memberikan informasi mengenai produk. Ya, produk kecantikan contohnya. Ya, biasanya kalau misalnya disiarkan di televisi, kalau yang namanya produk kecantikan berarti membutuhkan yang namanya satu orang artis terkenal. Kenapa harus terkenal? Supaya produk yang dipasarkan ya memiliki daya jual. Ya, yang memiliki promosi yang luar biasa. Oke? Itu dia. Nah, selanjutnya. Ya, silakan baca. Bu, suara Ibu patah-patah. Iya, bukan patah-patah loh, putus-putus. Patah-patah itu tulang. Aduh, jangan buat malu lah. Jangan yang bilang patah-patah. Putus-putus. Jadi sudah jelas suara saya? Belum? Sudah jelas suara saya? Sudah lumayan sih, Bu. Sudah lumayan ya.
kayak ini ya, kayak mau disembuhkan kan. Gimana, udah sembuh? Lumayan lah, gitu ya kan. Sudah, Bu. Oke. Iya kan? Gimana? Jacqueline sudah sembuh? Lumayan, Bu, gitu ya kan. Begitulah, nggak apa-apa lah. Namanya, kalau yang namanya jaringan ini di luar kendali kita semua ini. Ya. Oke? Nah, coba dibaca slogan. Slogan. Halo, slogan. Slogan. Yang lain dong gantian, jangan itu aja orangnya. Ya, slogan. Slogan merupakan kata-kata atau kalimat yang relatif pendek yang umumnya menarik, mencolok, dan mudah diingat dalam menyampaikan sesuatu. Oke, pertanyaan. Slogan biasanya sering ditemukan di mana? Walaupun memang iklan, slogan, dan poster biasanya dipampangkan di tempat umum. Ya, tetapi lebih spesifik lagi, slogan biasanya dibuat atau dicantumkan atau dilampirkan atau ditempelkan di mana? Ya, nggak suka kau lah, recording in progress kau lah. Ibu belum dibuka, Bu. Iya, saya paham, Nak. Kita tunggu teman yang lain ya. Ini signal ini memang luar biasa. Kita tunggu sebentar lagi ya. Mana tahu masih ada lagi yang mau masuk, yang mau gabung, nggak masalah. Oke, yang sudah gabung, buka kameranya. Janganlah mesti disuruh-suruh. Buka kamera anak-anak. Kameranya dibuka, dibuka kameranya. Ayo, ayo, ayo. Mana wajah kalian? Cobalah. Kalian buka kamera, tapi yang kalian tunjukkan tembokmu, jam dindingmu, lampumu. Coba saya buka kamera, terus tangan saya yang saya tunjukkan. Bagaimana? Hah? Gimana? Yo,
Mantap kali kamu ya si Chelsea. Ini waktunya untuk apa loh? Waktunya untuk belajar loh, bukan melakukan sesuatu hal yang tidak seharusnya. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, makan pagi. Ya kan? Bangun pagi, sikat gigi, cuci muka, mandi, itu makan, barulah duduk standby di depan kamera handphonemu untuk mengikuti pelajaran. Masa sekarang melakukan hal yang tidak seharusnya. Oke, Nevan, Liona, Evan, Chelsea, Dennis, Vero, Adrik. Chelsea Tandaya, Chelsea ya. Chelsea ya. Nathanael, Joy, Nathanael, Evan. Aduh, banyak kali nama yang kembar di sini. Kembar tapi tak seiras. Tahu tak seiras? Kembar tapi tak sama. Tak sama tapi kembar. Oke, kita bahas kembali. Ya, bagi orang yang tidak mau masuk lagi terserah mereka lah ya. Kita yang mau belajar sajalah, nggak masalah. Nggak ada ngaruhnya itu sama saya. Sama kalian yang berpengaruh, kalau sama saya nggak berpengaruh itu. Oke, siapa yang bisa memberikan? Tadi saya terakhir sebelum tertutup ya atau mati ujungnya, saya mengatakan bahwasanya iklan, slogan dan poster merupakan bisa dipampangkan di tempat umum. Nah, lebih spesifik lagi biasanya slogan bisa kita temukan di mana? Coba, siapa yang bisa jawab? Taman, Bu. Taman. Taman. Contohnya apa? Taman, Bu. Iya, contoh slogannya apa? Jangan menginjak rumput, Bu. Boleh. Yang lain? Jangan membuang sampah sembarangan. Belum selesai loh Valencia ngomongnya, udah langsung dimatikan mic-nya. Belum aja siap. Suka kali main setengah-setengah lah. Ayo ulangi Valencia, apa? Jangan membuang Jangan membuang apa? Ih, si Valencia ini. Jangan membuang sampah sembarangan. Gitu baru jelas. Ini setengah-setengah dia ngomong kan kayak nanti dapat rezekinya setengah-setengah, nggak ikhlas dia, nggak terima. Oke, ya jangan membuang sampah. Nah, itu kata-kata slogan itu terdapat di mana Valencia? Valencia? Halo Valencia? Poster. Kenapa? Slogan loh yang masih kita bahas itu slogan. Terdapat di mana? Oke. Kata-kata ini biasa kalian temukan di mana ini? Coba dengar dan simak baik-baik. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Slogan terdapat di mana ini slogan ini? Pernah kalian baca?
Di tempat-tempat umum yang seperti apa? Halo? Sekolah, Bu, ada, Bu? Boleh, sekolah. Selain di sekolah? Taman, Bu. Iya, boleh. Di taman juga ada. Selain itu di mana lagi? Selain itu di mana Stasiun, lagi? Bu. Di mana? Stasiun. Stasiun. Bagus. Iya. Nah, selanjutnya. Silakan dibaca. Di gereja kadang ada, Bu. Silakan dibaca. Poster merupakan suatu karya seni grafis yang dibuat dengan perpaduan antara huruf dan angka di atas kertas yang ukuran. Belum selesai, Evan. Baca ulang. Langsung main mati-matikan aja. Ayo. Poster merupakan Suatu karya seni grafis yang dibuat dengan perpaduan antara huruf dan angka di atas kertas yang ukurannya relatif besar. iya. Oke. Nah, mungkin kalau bagi kalian poster adalah ya gambar artis Korea, ya gambar artis lainnya ya yang terpampang yang kalian tempelkan di dalam kamar kalian, di dinding kamar kalian. Ya, itu poster. Memang itu poster, tetapi yang mau kita bahas tidak poster seperti itu. Tetapi yang mau kita bahas adalah poster yang berhubungan dengan ya yang bisa memberikan ya komunikasi atau bisa menjalin komunikasi antara satu dengan yang lain. Ya, yang bisa memberikan informasi kepada siapa? Kepada masyarakat. Ya. Nah, jadi poster yang kita bahas adalah dalam satu kertas atau dalam secari kertas terdiri dari huruf dan angka, ya, dan penulisannya besar, ya, penulisannya besar-besar. Nah, kita mulai dari iklan dulu, ya, kita mulai dari iklan. Di sini ada contohnya. Nah, kita membahas dulu unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Dengar suara saya, Nak? Dengar, Bu. Oke, ya. Coba silakan supaya lebih jelas lagi apa perbedaan iklan, poster, dan slogan. Kita bisa lihat unsur-unsurnya. Oke. Nah, yang pertama, iklan merupakan teks persuasif. Oke, siapa yang bisa menjelaskan apa itu persuasif? Kalimat aja. Nggak dengar, langsung main mati-matikan aja, kebiasaan. Apa, Jacqueline? Teks yang bersifat mengajak. Iya, teks yang bersifat mengajak. Ada lagi? Yang lain? Apa itu teks persuasif? Bentuk komunikasi yang tujuannya mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Iya, mempengaruhi. Berarti pengaruh. Ya. Selain itu apa lagi? Mengajak, mempengaruhi. Satu lagi apa? Ada satu lagi. Siapa yang bisa?
Meyakinkan. Selain meyakinkan. Selain meyakinkan. Membujuk. Iya. Bagus. Ya, membujuk. Ya, berarti iklan, poster, dan slogan merupakan ya alat komunikasi yang menggunakan kalimat atau bahasa persuasif. Apa itu bahasa persuasif? Bahasa mengajak, bahasa mempengaruhi, bahasa meyakinkan, dan bahasa yang membujuk. Oke, dalam bentuk apa? Dalam bentuk kata-kata. Nah, di sini sudah ditekankan bahwasanya iklan dapat dipadukan melalui gambar, kata-kata, unsur gerak, dan suara. Kalau misalnya dia melalui gambar berarti dicantumkan atau diiklankan di surat kabar atau media cetak. Oke, kalau misalnya dibarengi dengan suara berarti dicantumkan atau diberitakan atau diinformasikan melalui media Elektronik. Iya, elektronik. Bagus. Ya, kita lanjutkan. Nah, unsur-unsur slogan yang masih tetap teks persuasif tetapi mengacu kepada unsur kata-kata. Ya, sama tadi, kebersihan sebagian dari iman. Mulutmu adalah harimaumu. Biasanya ini kan teks persuasif, ayo ke sekolah. Nah, itu adalah slogan. Ya, atau buku adalah jendela ilmu. Ya, itu dia. Ya, berarti kalau misalnya buku adalah jendela ilmu, berarti ada suatu hal yang harus kita ambil dari sana. Itu berarti membujuk dengan menggunakan kata-kata. Nah, selain dari itu, yang selanjutnya adalah poster. Poster memiliki produk, memiliki sasaran yang jelas, memiliki batas waktu, memiliki logo pada produk. Contoh nih, ya. Nah, poster ini kan mau mempromosikan satu produk. Biasanya segala sesuatu produk pasti ada limitnya, ada batasnya, ada waktu kadaluarsanya atau expirednya. Oke? Nah, jadi produk yang dipasarkan ini harus jelas. Jelas apanya? Jelas tepat sasaran kepada siapa? Apakah kepada anak-anak, apakah kepada si remaja, dewasa, atau orang tua, atau untuk nenek-nenek atau lansia. Oke? Dan kenapa harus ada logo? Supaya bisa jelas. Jangan pula, contoh sederhananya, ketika kita membeli sesuatu atau membeli makanan, kan tidak mungkin kalau misalnya kita membeli makanan, dikatakan, ih ini enak, berapa harganya? Rp500. Nah, langsung kamu beli, kemudian kamu makan. Sementara kamu tidak tahu apa yang terdapat di dalam makanan tersebut. Apa-apa saja bahan-bahannya. Mana tahu ada racun di sana. Ya, atau bisa jadi ya, batas waktu produksinya sudah habis. Oke? Jadi istilahnya dijual ya barang kadaluarsa atau yang sudah expired. Oke? Nah, itu dia. Jadi produknya harus jelas, kemudian sasarannya jelas, diproduksi atau dijual kepada siapa, dari kapasitas umurnya berapa, kemudian batas waktunya harus jelas, karena segala sesuatu yang diciptakan, segala sesuatu yang dipasarkan itu ada limitnya, ada tenggat waktunya, ada tenggang waktunya, ya. Kemudian harus ada logonya. Kenapa harus ada logo? Supaya bisa meyakinkan si konsumen atau si penikmat komunikasi atau si penikmat informasi, ya. Jadi dia bisa jelas, oh, yang mau kupakai ini adalah produk ini. Fungsinya untuk ini dan dipakai untuk ini.
Itu contohnya. Oke. Nah, jadi dari unsur-unsur tersebut kita bisa bedakan bahwasanya iklan, poster, dan slogan memang sama-sama merupakan alat komunikasi, tetapi memiliki unsur-unsur yang berbeda. Ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh poster dan iklan dan slogan. Berikut contoh iklan. Iklan baris. Ya, masih dengar suara saya? Masih jelas dengar suara saya? Halo? Masih, Bu. Oke, bagus. Ya, silakan perhatikan. Oke, supaya jelas. Nah, contoh iklan baris. Nah, iklan baris dan iklan kolom selalu berada di, kalau kalian pernah baca surat kabar, biasanya iklan baris dan iklan kolom ini berada paling belakang halaman surat kabar. Oke, paling belakang halaman surat kabar. Nah, saya berikan contoh. Di sini, jual rumah, blok 3. Maksudnya di sini rumah blok 3, kemudian Puri Depok. Di perumahan Puri Depok, dekat KMPUS. Biasanya, kenapa di sini disingkat? Bisa kalian lihat di sini ada beberapa kata-kata yang disingkat. Ya, namanya juga iklan baris, berarti kapasitas atau ruangnya atau ruang lingkupnya, ya, ruangan untuk memberikan informasi hanya sedikit, dan perlu kalian ketahui, sekedar informasi, biasanya limitnya atau batas untuk pembuatan iklan tersebut per hari, bisa per minggu, tergantung ya si yang membutuhkan iklan tersebut bisa, atau misalnya kan butuh cepat, ini kan ada yang mau dijual, berarti membutuhkan jangka waktu yang panjang atau jangka waktu yang pendek. Berarti tergantung orang yang mempromosikan barang dan jasa tersebut. Oke, nah itu dia. Nah, saya jelaskan di sini ya, dekat kampus, dan biasanya kata-katanya disingkat ya, dekat kampus UI, Universitas Indonesia. LT yaitu lantai 138, ya lobi 120, SHM surat hak milik siap huni, dijual cepat, harga nego maksudnya adalah harga bisa dibicarakan, hubungi nomor handphone, maksudnya hubungi nomor handphone 0813 ya 168 405 atau ya 0812 726 510. Nah, yang di bawah PTH cepat, butuh cepat, administrasi ya, admin atau admin SPG atau kasir, gedung CS customer service untuk Carrefour Jabotabek. Oke, kirim data diri, nama, alamat, pendidikan, usia, posisi yang dilamar, nomor WA, Ibu Siti. Dan yang ketiga, BU, butuh uang, tanah dijual, surat hak milik, ya luas 2.100 meter, ya persegi atau bujur sangkar ini, kalau ada dua angkanya. Halo? M2. Halo? Persegi atau bujur sangkar? Loh, mana ini manusia ini? Tak dengar kah? Hah? Joy? Dengar, Bu, tapi tahu. Enggak tahu. Joy, kalau misalnya M2, persegi atau bujur sangkar? Meter persegi, Bu. Iya. Oh, astaga, astaga. Oke, ya, Jalan Karawitan 12 SBY, bukan Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi Surabaya.
Ya, masuk mobil, tembus jalan Lodaya, lokasi strategis 1 juta per meter, nego berarti bisa dibicarakan. Hubungi Agus Dion, ya nomor handphonenya ini. Ya, itu iklan baris. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini iklan kolom. Nah, coba kalian perhatikan di sana. Ya, berarti ini dia, ini sudah jelas, catering Jakarta. Kemudian hotline-nya 24 jam, hubungi 021, nomor handphonenya sudah jelas. Produk yang dijual apa sudah jelas. Ya. Kemudian di sini ada daftar harganya. Nah, ini contoh iklan layanan masyarakat. Ya. Lindungi buah hati Anda dari bahaya penyakit campak dan rubella. Oke. Nah, ini sudah ada penjelasannya. Ya, jadi kalau misalnya iklan yang disampaikan melalui media cetak, berarti di kesampingan tidak menggunakan suara, hanya dalam bentuk kata atau kalimat, hanya bentuk gambar, ya ada gambarnya, ya, dan penggunaan bahasanya dengan menggunakan bahasa yang persuasif. Oke, nah selanjutnya. Contoh poster. Ini dia. Ya, poster tadi terdiri dari ada gambar, kemudian ada kata atau kalimat. Ya, ini dia. Oke, ada gambar, ada kata atau kalimat. Sudah? Ya, selanjutnya. Contoh slogan. Nah, nih. Slogan hanya berupa kata-kata dan gambar juga boleh. Ya. Contoh yang pertama, gantungkan cita-cita setinggi mungkin, jangan biarkan siapapun juga menghalangi. Ya. Sama seperti yang dikatakan siapa tadi yang dikatakan adalah kata-kata slogan, terdapat kata-kata yang inovatif atau bisa memberikan kita penguatan untuk bisa tetap meraih cita-cita kita. Kemudian di sini belajar dengan girang, masa depan terang. Nah, itu dia. Oke.